Hai, perkenalkan nama saya adalah Rifki Ashar, mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen tahun 2019. Ini adalah sebuah video singkat penjelasan untuk materi dalam mata kuliah saya yaitu ekonometrika. Oke, langsung saja ke materi inti atau pembahasannya. Asal sejarah istilah regresi. Istilah regresi diperkenalkan oleh Francis Galton dalam suatu makalah yang terkenal. Galton mengemukakan bahwa meskipun ada kecenderungan bagi orang tua yang tinggi mempunyai anak-anak yang tinggi dan bagi orang tua yang pendek untuk mempunyai anak-anak yang pendek. Distribusi tinggi suatu populasi tidak berubah secara mencolok atau besar dari generasi ke generasi lainnya. Penjelasannya adalah bahwa ada kecenderungan bagi rata-rata tinggi anak-anak dengan orang tua yang mempunyai tinggi tertentu untuk bergerak atau mundur, regress, ke arah tinggi rata-rata seluruh populasi. Hukum regresi semesta atau yang biasa disebut dengan Law of Universal Regression dari Galton diperkuat oleh temannya. Temannya tersebut yang mengumpulkan lebih dari 1000 catatan tinggi anggota kelompok keluarga. Ia menemukan bahwa rata-rata tinggi anak-anak laki-laki kelompok ayah yang tinggi kurang daripada tinggi ayah mereka, dan rata-rata tinggi anak-anak laki-laki kelompok ayah yang pendek lebih besar daripada tinggi ayah mereka. Jadi menurutnya anak laki-laki yang tinggi maupun yang pendek serupa ke arah rata-rata tinggi semua laki-laki. Dengan kata-kata Galton ini adalah kemunduran ke arah sedang. Secara sederhana, analisis regresi dapat diartikan berkenaan dengan studi ketergantungan satu variabel. Variabel tak bebas pada satu atau lebih variabel lain, variabel yang menjelaskan dengan maksud menaksir dan meramalkan nilai rata-rata hitung atau min, atau rata-rata populasi variabel tak bebas dipandang dari segi nilai yang diketahui atau tetap, variabel yang menjelaskan yang belakangan. Oke, selanjutnya ketergantungan statistik versus fungsional. Analisis regresi menaruh perhatian pada apa yang dikenal dengan ketergantungan di antara variabel yang bersifat statistik, bukannya fungsional atau deterministik seperti pada ilmu fisika klasik. Dalam hubungan di antara variabel yang bersifat statistik pada dasarnya menghadapi variabel random atau stokastik, yang disebut juga proses stokastik, proses yang penuh dengan kegagalan, yaitu variabel yang mempunyai distribusi probabilitas dalam ketergantungan fungsional atau deterministik berhadapan dengan variabel tetapi variabel tidak bersifat statistik atau stokastik. Regresi dan sebab akibat. Meskipun analisis regresi berurusan dengan ketergantungan satu variabel pada variabel lainnya, ini tidak perlu berarti sebab akibat. Dalam perkataan Kendall dan Stuart, suatu hubungan statistik bagaimanapun kuat dan sugestif tidak pernah dapat menetapkan hubungan sebab akibat. Gagasan mengenai sebab akibat harus datang dari luar statistik, pada akhirnya dari beberapa teori atau lainnya. Selanjutnya, regresi versus korelasi. Analisis korelasi tujuan utamanya adalah untuk mengukur kuat atau derajat hubungan linear antara dua variabel. Sedangkan regresi tujuannya untuk menaksir atau meramalkan nilai rata-rata satu variabel atas dasar nilai yang tetap variabel-variabel lain. Teknik regresi dan korelasi mempunyai beberapa perbedaan yang mendasar. Dalam analisis regresi berlaku sifat asimetri, yaitu cara bagaimana variabel tak bebas dan variabel yang menjelaskan diperlakukan. Variabel tak bebas diasumsikan bersifat statistik, random atau stokastik, yaitu mempunyai distribusi probabilitas. Di pihak lain, variabel yang menjelaskan diasumsikan mempunyai nilai yang tetap dalam pengambilan sampel dan secara berulang. Sedangkan dalam analisis korelasi, kita memperlakukan yang manapun dari dua variabel secara simetris, tidak ada perbedaan antara variabel tak bebas dan variabel yang menjelaskan. Istilah dan notasi dalam regresi.
Literatur istilah variabel tak bebas, dependent variable, dan variabel yang menjelaskan explanatory variable digambarkan dengan berbagai cara sebagai berikut. 1. Variabel tak bebas. Variabel yang menjelaskan, yang diramalkan, yang diregresi, dan tanggapan. 2. Variabel menjelaskan. Variabel bebas, peramal, meregresi, perangsang atau variabel kendali. Jika kita sedang mempelajari ketergantungan satu variabel pada hanya satu variabel yang menjelaskan, studi itu dikenal analisis regresi sederhana atau dua variabel. Tetapi kalau kita mempelajari ketergantungan suatu variabel pada lebih dari satu variabel yang menjelaskan, maka dikenal sebagai analisis regresi majemuk atau yang disebut dengan multiple regression analysis. Oke, sekian materi yang bisa saya jelaskan pada tugas mata kuliah ekonometrika. Semoga apa yang saya jelaskan bisa diterima dan puas bagi ibu dosen yang telah memberikan tugas. Oke, saya tutup video saya dengan ucapan terima kasih dan selamat malam.